Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Pembohong, kau pembohong. Ini kedepannya Projo ini nggak ada singkatan panjang tapi tetap Projo. Projo. Gitu, ya. Memang nggak ada. Cuman teman-teman media kan ya pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja gitu. Ya. Tapi akar rumput panjangannya sendiri nanti Pak. Belum. Panjangannya sendiri dari Projo apa kan? Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Itu perpindahan Projo dari Jokowi ke Prabowo. Bung, itu nggak usah dikasih bingke-bingke omongannya si siapa ini? Budi Ari itu ngomong ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan. Nggak usah. Itu intinya itu mencari induk semang baru. Cari induk semang baru. Jokowi tidak bisa lagi memberi nasi. Jokowi tidak bisa lagi memberi sandang pangan pada kalian, maka kalian mencari induk semang baru, mengetuk pintu penguasa. Mengetuk pintu penguasa, sudilah kiranya Bapak Presiden Prabowo menerima kami yang hina dina ini, menerima kami yang susah hidup, menerima kami yang memerlukan penghasilan. Oh, jangan ngomong tentang ideologi politik. Budi Ari nggak ngerti ideologi politik. Jangan. Ya, salam lagi Bung. Biasa, salam. Dan mari kita bahas bersama. Mari kita renungkan bersama. Sesuatu berita receh. Berita receh, Bung. Saya belak-belakan lah kalau ngomongnya terus terang. Dari awal sudah saya sebut berita receh. Itu perpindahan Projo dari Jokowi ke Prabowo. Bung, itu nggak usah dikasih bingke-bingke omongannya si siapa ini? Budi Ari itu ngomong ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan. Nggak usah. Itu intinya itu mencari induk semang baru. Cari induk semang baru. Jokowi tidak bisa lagi memberi nasi. Jokowi tidak bisa lagi memberi sandang pangan pada kalian, maka kalian mencari induk semang baru, mengetuk pintu penguasa. Mengetuk pintu penguasa, sudilah kiranya Bapak Presiden Prabowo menerima kami yang hina dina ini, menerima kami yang susah hidup, menerima kami yang memerlukan penghasilan. Oh, jangan ngomong tentang ideologi politik. Budi Ari nggak ngerti ideologi politik. Jangan pura-pura lah, itu nggak usah pura-pura. Ini nyari induk semang. Ketika kau menjadi menteri, gara-gara menjadi ketua Projo, itu udah nista. Karena kau menjadi relawan, tiba-tiba minta bayaran jadi posisi menteri dan sejenisnya. Itu nista. Sekarang kenistaan itu kau pergunakan untuk nyari induk semang baru. Waduh, nyari induk semang baru. Meminta itu, Bung, memalukan. Anda kira Prabowo butuh itu? Tidak. Prabowo tidak butuh itu. Belum tentu Prabowo happy menerima. Nah, belum tentu Prabowo merasa berbahagia, mendapat tambahan kekuatan. Partai politik yang ada hal-hal yang resmi dalam koalisi-koalisi itu, dia sudah merasa cukup. Bahkan dia sudah bilang, kalau koalisi-koalisi ini merasa tidak ingin lagi, inginnya itu mencari koalisi yang lain, inginnya berkiblat pada lainnya, tidak apa-apa, bebas.
Jadi presiden tidak keberatan dengan koalisi ini, umpamanya ada yang tidak mempertahankan kedudukannya dalam koalisi, apalagi kok ada satu barisan orang-orang yang nyermimih, orang-orang yang mengenaskan datang dengan baju kehujanan, dengan wajah cemas, minta induk semang memelihara. Walah, Budiari, jangan menipu diri. Itu persoalan pokok. Ada persoalan pokok yang lain. Kalian itu sebenarnya meninggalkan Jokowi, meskipun kau bilang ini masih merawat Gibran. Untuk apa kau rawat? Gibran juga harus dirawat, nggak ada gunanya. Tapi yang kau tinggalkan, yang kau lakukan itu sebenarnya kau meninggalkan Jokowi. Merawat Gibran nggak penting, nggak ada gunanya. Kau meninggalkan Jokowi, dan itu artinya perubahan orientasi politikmu dari Jokowi ke Prabowo. Itu artinya kalian ngentuti Jokowi. Kalian ngentuti Jokowi, tidak peduli bahwa Jokowi barangkali pura-pura meridhoi jaga anak saya. Enggak, kalian mereteli kekuatan Jokowi. Kekuatan Jokowi sekarang ini hanya projo. Dan projo itu orang loyalis buta. Right or wrong is my Jokowi. Jokowi salah itu Jokowiku, Jokowi benar Jokowiku, Jokowi dosa Jokowiku. Nah, itu kan yang dilakukan. Itulah kiblat politiknya kalian. Tiba-tiba dalam ungkapan macam itu kalian pergi kelepat jauh ninggalin Jokowi. Nah, kalian bisa saja menipu Jokowi, Pak, jangan khawatir, saya ikut Prabowo itu jaga anak Bapak. Jangan bohong. Si anak ini bohong, si anak ini ada dalam persoalan serius, ada dalam problem nasional yang sangat parah. Kalian nggak akan mampu menjaga Gibran. Kalian nggak bisa memproteksi Gibran. Kekuatanmu apa? Projo. Kalian itu kan bingung tempo hari menyarankan supaya menjadi partai politik. Jokowi berpikir itu tidak visible, kalian cemas, ternyata nggak visible jadi partai politik. Kalian berpikir bagaimana kalau kita mengalihkan orientasi kita bergabung ke PSI. Itu menjadi persoalan dan kalian juga punya potensi tidak diterima, kalian punya potensi untuk tidak bisa matching dengan PSI. Lalu kalian datang kepada Prabowo. Budiari omongannya, saya dengar kau ngoceh-ngoceh itu tidak bisa, Bung. Tidak bisa. Jangan lupa, Prabowo sudah memecatmu. Itu Prabowo sudah nggak butuh. Kok kau datang dengan baju yang lain? Kau orang pecatan yang datang dengan peci, baju, tampil dalam wujud fisik yang lain supaya diterima. Prabowo tahu intinya ya orangnya itu aja. Perkara baju itu Prabowo ndak butuh. Prabowo udah banyak bajunya. Jangan dipesona dengan baju. Kira-kira macam gitu. Terus Budiari itu ngomong, wah saya diperintah oleh Pak Prabowo. Siapa yang merintah? Iya, Pak Prabowo nanya saya ini PSI apa Gerindra? Itu artinya ya Pak Prabowo memerintahkan saya masuk Gerindra. Bung, Prabowo nggak mencari prajurit untuk partainya. Prabowo nggak memburu anggota. Banyak anggota yang berdatangan melamar untuk menjadi anggota partai. Ngapain Prabowo ngelamarmu? Memang kehebatanmu apa? Aku ngomong begini karena kau anak lulusan UI, aku lulusan UI, dan aku merasalah
Ada lulusan UI kayak begini, ini memalukan. Saya ngomong tentang komitmen kampus, tentang komitmen alumni, alma mater. Begitu Budiari. Begitu Budiari. Jadi, saya menganggap dari awal, sesuatu yang orang lain barangkali menganggap itu kejutan. Ada projo yang berpindah mengabdi Prabowo. Itu berita penting. Bagi saya enggak, itu berita receh. Receh-recehan itu. Tidak saya letakkan dalam perspektif penting. Tidak saya anggap. Tapi saya katakan, karena apa yang receh itu mengajarkan pada kita, merenungkan bahwa ada kalanya kita juga belajar dari sampah, ada kalanya kita belajar dari kelemahan, ada kalanya kita belajar dari sesuatu. Memang tidak ada gunanya, tapi tetap kita pelajari. Itu gunanya, maka saya ngomong. Sebenarnya saya tidak akan yakin kalian diterima di sana, tidak akan yakin. Mereka sudah punya koalisi, itu partai-partai, itu formal politik. Partai, kalian mau apa? Orang nggak butuh dukungan, dikasih dukungan gitu loh, Bung. Pak ya, barangkali Bapak butuh dukungan. Pak, barangkali Bapak perlu kami. Itu namanya budak-budak yang melamar kepada majikan. Agak belak-belakan, Bu. Agak belak-belakan. Tidak usah sakit. Begitulah realitas tentang Anda. Salam dari TV Anak Bangsa.